Omongan Denny Indrayana itu gedabrus, tidak ada bukti, hanya melancarkan fitnah, kabar bohong, dan harusnya memang orang seperti Denny Indrayana ini ditindak secara hukum karena telah membuat kegaduhan, membuat tuduhan, dan itu tidak terbukti. Pun pula dari Pak SBY, karena cuitan dari Denny Indrayana meresponlah dengan bahasa yang panjang lebar, sok bijak, tapi arahnya seolah-olah pemerintah dibalik pengajuan PK kubu Muldoko. Apalagi AHY sudah menuduh pemerintah, dan ada lagi pemikiran seolah-olah ini adalah salah satu cara untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Ini kan kayak jaga sembung naik ojek, gak nyambung, Jack. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu Mahkamah Agung mengumumkan hasil pengajuan PK dari kubu Muldoko terkait dengan kepengurusan Partai Demokrat. Hasilnya PK dari kubu Muldoko ditolak. Jujur saya lega. Bukan berarti saya membela kelompok Cikeas atau tidak berpihak kepada Pak Muldoko, tidak. Yang membuat saya lega adalah artinya tuduhan orang-orang seperti Denny Indrayana kemudian diamplifikasi oleh Pak SBY, AHY, dan berbagai tokoh-tokoh lain yang beroposisi dengan pemerintah itu salah besar. Jadi ini membuktikan dengan jelas bahwa omongan Denny Indrayana itu gedabrus, tidak ada bukti, hanya melancarkan fitnah, kabar bohong, dan harusnya memang orang seperti Denny Indrayana ini ditindak secara hukum karena telah membuat kegaduhan, membuat tuduhan, dan itu tidak terbukti. Pun pula dari Pak SBY, karena cuitan dari Denny Indrayana meresponlah dengan bahasa yang panjang lebar, sok bijak, tapi arahnya seolah-olah pemerintah dibalik pengajuan PK kubu Muldoko. Apalagi AHY sudah menuduh pemerintah, dan ada lagi pemikiran seolah-olah ini adalah salah satu cara untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Ini kan kayak jaga sembung naik ojek, gak nyambung, Jack, gak relevan. Dan ternyata terbukti bahwa tuduhan dari Denny Indrayana dan kemudian apa yang dituduhkan juga oleh AHY itu sama sekali tidak terbukti. Berkali-kali saya sampaikan kepada sahabat Indonesia bahwa saya hakul yakin Presiden Jokowi tidak terkait dengan apapun yang menyangkut gonjang-ganjing Partai Demokrat. Ini adalah masalah kubu Muldoko dengan kubu Cikeas. Jangan diperpanjang terus kemudian dituduhkan ke sana kemari seolah-olah Presiden terlibat, pemerintah terlibat. Ucapan dari Pak Mahfud MD masih terlalu sopan menurut saya. Intinya beliau mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa pemerintah tidak terlibat sama sekali. Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam merasa lega. Inilah sebetulnya cerminan dari pemerintah yang selama ini kan selalu dituduhkan ke sana kemari oleh orang-orang Partai Demokrat. Jadi sahabat Indonesia, inilah pembelajaran kepada publik untuk jangan mudah menuduh orang lain dan jangan mudah terpancing dengan
tuduhan-tuduhan itu kemudian menyerang pemerintah, mencurigai pemerintah, dan suudzon kepada Presiden Jokowi. Ini bagi saya memalukan. Jujur saya menunggu kapan saatnya Pak SBY, AHY minta maaf kepada Presiden Jokowi. Karena telah menuduh secara salah, pernah bersuudzon kepada pemerintah dan kepada Presiden Jokowi. Kapan minta maaf? Kebesaran hati seorang SBY dan AHY ditunggu oleh masyarakat. Bahwa selama ini telah menuduh Presiden Jokowi, padahal sudah terbukti dari awal pada saat pendaftaran di Kumham sudah ditolak oleh pemerintah. Dalam setiap proses persidangan, dari mulai PT UN kemudian sampai ke kasasi ditolak, bahkan PK pun ditolak. Artinya kan sudah jelas terang benderang pemerintah tidak dibalik ontran-ontran Partai Demokrat. Tapi selalu saja diamplifikasi tuduhan-tuduhan itu, malah AHY mengatakan ini adalah salah satu cara untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024. Anies Baswedan tidak perlu digagalkan oleh Pak Jokowi atau siapapun melalui ontran-ontran Partai Demokrat. Dia akan gagal sendiri karena kempes sendiri. Kenapa? Dukungannya semakin lama semakin menukik tajam ke bawah. Jadi ini adalah cara-cara politik kotor yang tidak baik untuk generasi Indonesia. Penuh dengan syahwat sangka, penuh dengan tuduhan-tuduhan palsu. Sekali lagi saya mohon, Pak SBY, AHY, dan beberapa orang yang lain, minta maaflah kalian kepada Presiden Jokowi dan pemerintah. Karena tuduhan Anda tidak terbukti sama sekali. Jadi sebagai rakyat, saya merasa bahagia bahwa Mahkamah Agung telah menunjukkan integritasnya, tidak terpengaruh dengan tuduhan siapapun, dan Mahkamah Agung telah menyelamatkan marwah dan kehormatan pemerintah dan Presiden Jokowi. Karena apa? Tidak seperti yang dituduhkan oleh Denny Indrayana. Artinya Denny Indrayana sekali lagi melakukan hoax, kabar bohong kemarin di MK terkait dengan undang-undang sistem pemilu. Salah juga prediksinya. Sekarang di Mahkamah Agung salah juga. Terus kalau saya jadi Denny Indrayana, malu muncul di publik, malu dengan guru besarnya. Karena apa? Telah menyebarkan berita palsu, berita bohong, dan menurunkan integritas personal sebagai guru besar. Itu kalau orang waras menyikapi kesalahan-kesalahan, tuduhan kesana kemari yang selama ini selalu dibangun oleh Denny Indrayana. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Semoga Anda selalu sehat selalu dan Indonesia selalu damai, sejahtera untuk kita semua menghadapi 78 tahun Indonesia merdeka. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy S. Kapri.